السلام الفتح من التعلم والتعليم الذكر والتذكير والنفع والانتباه ما إلى وصحيح الكتاب من الغزالي شيخ إبراهيم رحمه الله محمد الحد التعلم بمثال أبي علوي جميع شيخنا ومعلمينا والدينا وأمتنا وأمتكم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجاه علومه في الدارين آمين. Yang ada bukunya halaman 11 di tengah. Kalau itu bukunya dibagikan naik. Tidak ada bukunya dibagikan, yang laki-laki mulai diambil. Itu ada teks bahasa Indonesianya. Ya. Jadi halaman 11 itu di tengahnya. Ayyuhal waladu isma syi'ta fa innaka mayyitun wa anfid ma syi'ta fa innaka mufariqun bih. Alam ma syi'ta fa innaka masjidun bih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Ya, halaman 11 di tengah ya. Ayyuhal waladu ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Apa kata Imam Al-Ghazali? Wahai anakku, ish ma syi'ta, hiduplah kalian, ma syi'ta, apa yang ingin kalian kerjakan. Hiduplah dengan apa yang kalian inginkan. Ini adalah nasihat daripada malaikat Jibril ketika mendatangi kepada Rasulullah SAW. Bayangkan Rasulullah yang begitu mulianya, Rasulullah yang maksum dijaga dari Allah dari segala dosa, masih mendapatkan nasihat. Dari siapa? Dari malaikat Jibril. Sampai nasihat itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in, sampai kepada kita. Nasihatnya Jibril datang nasihat dari siapa? Dari Allah. Allah nasihatkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril berikan nasihat itu kepada Rasulullah. Berarti ini adalah nasihat yang sangat penting. Sampai malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan nasihat ini juga kepada seorang santrinya tadi yang sudah dianggapnya sebagai anak, dan sampai kitab ini juga kepada kita. Apa bunyi nasihatnya? Ish ma syi'ta, hiduplah kalian dengan apa yang kalian inginkan. Ya. Nah ini di dalam syariah disebutkan tahdid, sindiran, sindiran. Sama ya kayak orang tua kita tuh kalau mau kandang kita sudah salah hati kan berarti apa situ. Ya. Padahal kita tuh mengharapkan anak jadi orang yang soleh, jadi yang baik, cuma ada kata kurang karena sudah jangan kuitan berbuihan untuk sudah menegur ujian gurunya ada kawalan ini tak hati sudah sampai ditegur tetap ujian yang kedua. Tatap aja ditegur tatap juga nakal juga. Akhirnya kalau bapak bahasa ayo sudah sekandak ikam jadi apa kalau ikam
adanya permintaan pengunjung hendak menjadi apa? Nah, di sini juga Allah Subhanahu wa taala menyebut malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, hiduplah biar hendak jadi apa? Artinya itu bentuk sindiran. Bentuk sindiran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan, malu masyiatah. Beramallah apa yang hendak kau kerjakan. Maksudnya Allah Ta'ala, ayo gawi kan, hendak kau gawi. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sindiran kepada kita makhluknya, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Jibril. Isma syi'ta, hiduplah dengan apa yang kau kehendaki. Tapi apa? Innaka mayyitun. Jawabannya innaka mayyitun. Tapi ingat, engkau semuanya nanti bakalan mati. Puasa-puasa kan dulu kamu hidup, bahasa kita. Jadi ingatlah, habis ini bakalan mati. Ya, innaka mayyitun. Kullu man 'alaiha fan, dikatakan. Setiap siapa aja daripada orang yang masuk ke dalam dunia ini pasti akan binasa atau pasti mendapatkan yang namanya kematian. Percaya apa? Ada percaya apa? Pasti akan meninggal dunia. Nah, jadi nasihatnya adalah ismasyillah, hiduplah dengan apa yang engkau inginkan. Hidup dengan apa yang engkau inginkan. Hendak jadi apa? Hendak jadi guru, belajar. Hendak jadi perampok, belajar juga. Hendak jadi artis, nyanyi, belajar nyanyi. Hendak jadi apa? Hidup, terserah. Ayo sudah, kerjakan sudah. Hendak jadi apa? Tapi ingatlah. Hanya sekadar hidup hendak jadi apa aja. Tapi kalian juga nanti akan merasakan yang namanya kematian. Nah, orang hidup itu nantinya juga akan dimatikan dengan keadaan dia hidup. Hidupnya selalu diisi dengan mengaji, beramal, sholat, taat dengan orang tua, suka membaca zikir. Yang artinya meninggalnya nantinya juga akan dalam keadaan semacam itu. Lalu disebutkan dengan husnul khatimah. Orang yang dia tadi itu keseharian dalam hidupnya disibukkan dengan lalai, sholat 5 waktu tidak dijaga, hobinya melihat yang diharamkan, berbicara yang diharamkan, mengerjakan yang diharamkan, maka dia meninggalnya juga nanti disebut dengan keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, subhanallah min dzalik. Jadi ismasyai'ta fa innaka mayyitun. Ingat, pasti seseorang itu akan mendapatkan yang namanya menemui yang namanya kematian. Wakila kutiba fi qabri Abi Hanifah. Dikatakan di kuburan Imam Abu Hanifah itu ditulis. Di kuburan Sayyidina Imam Abu Hanifah itu ditulis apa tulisannya? Ya waqifan bi qabri mutafakkiran bi amri bil amsi kunta mislaka badan tasiru mithli. Jadi di kuburan Abu Hanifah itu gue tertulis apa tulisannya? Wahai orang yang datang di hadapan kuburku, di sini. Mutafakkiran bi amri, yang sudah merenungkan, melihat dengan perkaraku. Artinya tahu kalau aku ini mati di sini. Di kubur sini itu bertulis, "Oi, yang ada di muka hadapan kuburku di sini." Kan tahulah saat ini aku sudah ada di dalam kubur. Bil amsi kuntu mitlaka, dulu di sini aku sama kayak ikam. Aku berdiri di hadapan kuburan. Badan tasiru bisti. Besok nanti ikam akan jadi seperti aku. Ikam yang ada di dalam, orang yang ada di hadapan kuburan kita nantinya. Saat ini kan kita ziarah wadah mama kita, wadah kain ini kita.
atau kepada ulama atau bahkan kepada Rasulullah SAW. Nah, kita berada di hadapan kubur. Orang dalam kubur itu mengatakan kita, cuma kita kan mendengar. Nah, apalagi kalau sudah jadi tukang talakin kubur, oh pede benar puja-puja. Idza ja'aka al-malakani wal kalani bika, apabila datang dua malaikat kena menakuni ika wa huma munkar wa nakir, namanya munkar dan nakir, fala yubsi'a wa la yurhiba, jangan takut, jangan gemetar. Ujar nang tukang talakin tadi. Fa innahuma khalqun min khalqillah, sama aja makhluk juga kayak kita. Ujar nang tukang talakin jadi jangan dalam kubur nyawa balung lagi. Jawab kan rasahi gitu nyawa di dalam sini. Nyaman, nah ini nyawa matahi makhluk sama pada makhluknya. Mun salah jawab, man rabbuka, karena kau menjawab kenapa sholat lima waktu karena dikerjakan. Waman nabiyuka, maka anda hajurkan nabi, cuma kadang melakukan syiar, kadang melakukan sunnah, kadang mengikuti ajaran, kadang meniru akhlak nabi. Kayak apa mengaku nabi sebagai yang diikutinya? Wa ma kiblatuka, mana kiblat? Kalau kada tahu arah salat, kada pernah mau salat, bagaimana tahu dengan Al-Qur'an sebagai imam kalau Al-Qur'an itu menjadi nomor berapa di dalam hidupnya? Wa ma ikhwanuka, apa bisa menjawab? Siapa saudaramu muslimin wal muslimat, amun wal muslimun muslimat, baca kut aja. Ada kau salah sedikit, marakot. Ada kau salah sedikit, salah. Jangan lawan tetangga, bola bini aja bilang bakal aja terus. Pak menjawab ikhwani muslimin awal muslimat, salah menjawab dipukul oleh malaikat tembus 7 lapis daripada tanah. Apalagi nanti ada yang disebutkan dalam hadis, ada ular yang namanya dalam tanah itu sujaul akro. Itu menghadang orang yang kada sembahyang aja masuk situ. Maka 500 tahun perjalanannya seperti kita sehari ada di dunia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum. Makanya bajar Jibril Rasulullah. Belum lagi wahai Rasulullah, ujar Sayyidina Ali, ad-dunya daru amalin, tempat beramal. Amal apa nanti gawi? Amal kebaikan. Ada juga amal kejelekan. Ini wayahnya di dunia. La jazaa'a fiha, belum ada balasan. Wal akhirah daru jazaa'il amal biha. Kalau sudah masuk negeri akhirat, awalnya adalah kuburan, masuk dalam kubur. Nah, itu ada lagi tempat kesan beramal. Tempatnya sekarang untuk mendapati pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selagi masih hidup, kita akan ini nasihat malaikat Jibril sama Rasulullah. Apa? Ismasyita. Kami hidup. Gawi apa namanya gawi, tapi ingatlah ikan kena bakal mendapatkan namanya kematian. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka semalam dikisahkan sudah Nabi Musa meninggal kok. Nabi Musa ulul azmi, termasuk daripada Rasul yang paling afdol. Nabi Musa itu kalimullah, orang yang dapat bercakap dengan Allah, meninggal buat 40 tahun dalam kubur, mendapat lawan muridnya dalam mimpi oleh muridnya. Kita oleh muridnya apa nanti yang rasakan oleh Nabi Musa dalam kubur? Ujar Nabi Musa apa? Aku meninggal dunia sudah 40 tahun. Sakit sakaratul maut belum hilang. 40 tahun gue. Nabi Musa, nah kita ini apa ya lah. Jadi nanti pede benar Allah. Makanya kita ada waktu ziarah kubur tuh nah. Jangan sekedar berfoto aja. Menyatakan, nih kita nih di hadapan nih sekarang berdiri. Sebentar lagi kita yang di dalam, orang yang berdiri di hadapan kita. Ulun lagi ziarah wali Songo, foto. Ulun ziarah pada guru ini, foto. Ulun ziarah pada wali ini, foto. Baca Yasin ada. Asik foto aja tuh. Bapak foto, ulanja, oleh-oleh. Jadi apa? Yang penting itu mengingatkan diri kita agar kita yang hidup ini juga ingat sebentar lagi kita juga akan mati, meninggalkan dunia ini. Yang pertama, nasihat yang pertama, wa ahbib ma syi'ta, dan senangi, cintai
Masyita, apa yang ingin engkau senangi, apa yang kehendak kita senangi hidup di dunia. Cinta apa kita? Cinta uang boleh, cinta harta boleh, cinta jabatan boleh, cinta kedudukan boleh. Tapi ingat, fa innaka mufariqun. Ingat, sebentar lagi kita akan berpisah. Ya, sebentar lagi akan berpisah. Nggak ada yang lama-lama nih. Semuanya akan terpisah dengan apa yang dia cintai. Sama orang tua, sama anak, sama istri, sama keluarga, sama harta, sama jabatan, akan terpisah semuanya. Siap-siap kita dengan perpisahan itu. Gak ada lagi yang bisa menyelamatkan kita nantinya kecuali Allah, kecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, wa'mal masyita, beramallah masyita, apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan, kerjakan apa yang engkau inginkan. Fa innaka majziyun bihi, tapi ingat, engkau nanti akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sedikit daripada kebaikan akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, yang melakukan kejelekan juga sedikit pun akan dibalas oleh Allah. Ulun jangan memakai sandal kawan aja kan bapadah. Memakai sandal kawan kada bapadah itu gosok namanya. Haram lah, haram. Walaupun perkara yang kecil, selama dia tidak bertaubat, dan kalau dia ada hubungan dengan makhluk, maka harus dia minta halal dulu kepada makhluk. Yang perlu kita jaga sebenarnya di akhir zaman kita ini adalah perkara silaturahim. Nah, ini banyak kadang orang memutuskan tali silaturahmi. Ya. Kadang ada betaguran dan kita ada bersapaan. Gara-gara apa? Gara-gara duniawi. Ya, gara-gara pilihan aja. Gara-gara pilihan dari ini nang ini, dari ini nang ini. Akhirnya pada betaguran. Atau karena perkara, macam-macam perkara, kadang di dalam kekeluargaan. Nah, itu kalau lebih 3 hari tidak sapa-sapaan, tidak ridho dalam hatinya, justru mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hidup akan tetapi mau nyaman. Makanya jadi Rasulullah SAW tiru Abu Dhamdham. Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, tiru imannya Abi Dhamdham. Sahabat bertanya, siapa itu? Apa kerjaan Abi Dhamdham? Ya Rasulullah, Abi Dhamdham itu tiap hari sebelum terbit matahari dia sudah mengatakan di dalam hatinya, aku ridho kepada orang yang akan menyakitiku atau orang yang mendolimiku hari ini. Jadi sebelum ada orang namanya menyakiti sidit, mendolimi sidit, pada hari ini dia sudah meridhoi, dia sudah merelakan. Nah, itu yang susah ya. Jadi kadang kita tadi itu karena hal perkara yang kecil kadang susah untuk memaafkan. Nah, ini ada tuntutan nantinya, ada tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada perkara itu yang kita dengan Allah, ada perkara itu yang dengan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi boleh kita beramal, kerjakan amal apanya, tapi ingat semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi kelihatan nyaman lagi teler-teler, nyaman lagi mabuk-mabuk. Ada ketahuan polisi juga dibayar, ada ketangkapan juga belum. Karena kalau sudah masuk di dalam kuburnya Allah, nah baru tahu nantinya. Walaupun satu pil aja, walaupun daripada hal yang diharapkan oleh Allah sedikit aja, itu bakal akan dibalas nantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ala manakul wakil. Fa innaka mazidun. Inna khair in syar. Man syaa falyamal salihan wal yasil al jannah al 'aliyah. Man syaa falyamal sayyi'at wal yasil ila diradid darakat. Ya, siapa yang hendak kebaikan masuk surga, ya kerjakan berarti amal soleh.
Siapa yang hendak masuk nerakanya Allah, disilahkan berarti kerjakan daripada amal yang buruk, yang maksiat. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan dijaga oleh Allah, dijaga keluarga kita oleh Allah, dijaga orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita dicintai. Andai pun di antara kita pernah melakukan dosa-dosa, mudah dosa kita diampuni oleh Allah. Berkat kita diturun di majelis, mudah-mudahan dikuatkan iman oleh Allah, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan semua perkara-perkara kita duniawi akan menguatkan perkara-perkara kita nanti di ukhrawi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nah, itu aja dulu sedikit yang kita baca dari kitab ini. Mudah-mudahan daripada apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan ada yang sakit di antara kita juga disembuhkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya masalah yang bukan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang punya anak, anaknya dijadikan anak yang saleh wa salehah. Ala hadhihi ya hubulin dari saleh yang nasyad dan khairat dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Tentang waktunya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan hari ini yaitu tentang masalah sembahyang fardu yang kodok, bayang fardu yang kodokan. Kita bisa mendengar bahwa mengkodok sembahyang fardu itu lebih baik daripada kita mengenang sembahyang sunat qobliyah ba'diyah. Nah, jadi pertanyaan kita mana yang lebih utama, apakah kita sembahyang sunat qobliyah ba'diyah atau sembahyang qada fardu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu pertanyaan ya. Ada dua daripadanya yang harus kita dahulukan mana? Yang qadaan atau daripada sholat qobliyah ya, atau daripada sholat qobliyah. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan daripada hadis ya, yang disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya min ada'i ma aftaradtu 'alaihi." Rawahul Bukhari. Nah, yang artinya bahwasanya tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada aku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada mengerjakan yang fardu. Daripada mengerjakan yang fardu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini sholat fardu. Ya. Yang lebih dicintai oleh Allah daripada segala perkara amal adalah yang fardu. Nah, maka itu menjadi prioritas kita. Yang pertama harus mengerjakan yang fardu. Ya. Kemudian kalau ada yang sunnah, mana yang lebih didahulukan? Didahulukan yang fardu. Ya, dahulukan yang fardu. Misalkan contohnya, pian mau sholat asar. Kalau waktunya masih luang, ya sekarang berarti misalkan jam 1 udah sampai jam 3. Berarti masih 30 menit atau 40 menit lagi asar. Waktunya masih
masih luang, masih panjang. Pian mungkin wudhu, mungkin pian tadi itu bisa aja sambil berzikir dulu, bermajelis dulu dan yang lainnya, masih panjang waktunya. Ya, nah, maka boleh bagi pian mengerjakan hendak yang fardu dulu kah, yang sunnah dulu kah, jadi masalah. Cuma kalau sudah waktunya hendak habis, 10 menit lagi asar, pian tak sembahyang zuhur, jangan menggawi yang lain, paham ya? Jangan berzikir dulu, keluar kan waktu asarnya, nah, gitu ya. Karena itu yang fardu. Nah ini yang kalau mana didahulukan, yang sunnah kah yang fardu? Atau misalkan orang sudah koma, walaupun waktunya panjang lah, orang sudah koma, dia datang ke masjid, dia belum sembahyang qobliyah tadi misalkan zuhur, sembahyang qobliyah dulu kah? Apa urutan sembahyang berjamaah kah? Alhamdulillah. Sedangkan yang disolat tadi adalah hukumnya fardu, paham? Maka yang mana didahulukan? Nggak usah sholat sunnahnya dulu, langsung ikut sholat berjamaah dengan sholat fardu. Ini kalau di dalam waktu, paham? Nah, jadi kalau di dalam waktu mutlak didahulukan yang mana? Yang fardu. Selama waktunya masih panjang, boleh yang sunnah. Gitu loh maksudnya. Cuma kalau misalkan digodok, godok itu artinya harusnya sembahyang asar jam 3:30 lebih 15, ya kan? Biar sembahyang zuhur sekalinya pas 3:30 lebih 15, biar belum sembahyang zuhur. Akhirnya biar masuklah sholat asar, sembahyang ada di masjid untuk azan orang, sembahyang sunnah asar, ya kan? Sedangkan pian belum sholat zuhur tadi, mengkodok berarti nih mana yang didahulukan? Ulama mengatakan sepakat yang harus didahulukan adalah yang fardu, kodok tadi. Ya, yang kodok. Bahkan ada yang mengharamkan. Nah, ada lagi yang mengharamkan ulama. Jadi kita jaga-jaga daripada kita dapat yang haram, baik kita mengerjakan yang fardu dulu, artinya dikodok dulu, hanya mengerjakan sholat-sholat yang sunnah. Cuma sebagian ulama juga mengatakan tidak mengapa, ya. Sholat asar masuk, belum sholat zuhur, hendak sembahyang qobliyah misalkan, bolehlah, boleh. Habis sholat asar kena, boleh juga langsung dikodok daripada sholat zuhur. Apabila waktu mengkodok yang baik, itu paling cepat, paling baik. Yalah. Jadi ditakut lagi apabila waktunya mengkodok itu paling cepat, paling baik. Apa karena mengkodok itu? Bayar utang. Dia nih mau tagih orang, apabila bayarnya baiknya yalah. Apa aja biar jawabannya bu? Hah? Dia nih mau tagih orang kalau orang apa takut sekali loh dia. Apabila ulun baik bayarnya lah. Apa jawaban dia? Mau cepat lagi lebih baik kan gitu. Karena namanya utang. Jadi jangan kalau yang sunnah itu dikepinggirkan dulu, yang wajib dulu dikerjakan. Cuma seandainya kita mengerjakan, ya ada juga ulama yang memperbolehkan. Cuma jangan kawa, berjaga-jaga kita. Jangan mengerjakan yang sunnah dulu sampai. Cuma ada orang ini kadang alasan daripada koler sembahyang. Di bawah orang sembahyang hajat, aku di luar aja. Berokok aja, orang sembahyang hajat diundang di bari amplop orang sembahyang hajat, ya kan sembahyang hajat di luar aja. Yang penting hadir aja. Pateng rokok juga sekali takut diundang. Kenapa? Jam jadi ke depan sembahyang hajat, aku mendengar ujar guru. Karena aku banyak kodokan lagi sembahyang, jadi aku pada sembahyang sunat juga. Nah ini malah pasakan jawabnya. Ada orang maka ini ya lah. Nah ini sebenarnya itu tanggungannya itu kepada mengerjakan, bukan tanggungannya kepada meninggalkan. Nah ini salahnya persepsi orang kadang. Artinya orang ini memilih, anak baik ya lah, sunnah wajib dulu kan dikerjakan, orang sunnah dulu. Nah ini orang baik. Cuma kalau pacaran memilih meninggalkan yang sunnah yang wajib, nah ini tidak baik. Jadi pertanyaan tadi itu hanya untuk meninggalkan, nah itu justru ya. Kadang kita lihat di masyarakat ada juga yang kayak itu.
Ya, jadi bedanya sampai waktu asar kan sembahyang adanya kopiah ba'diyahnya 4 aja sembahyang zuhur asar. Kenapa? Alasannya kodoan masih banyak. Jangan kodoan masih banyak tuh dikodok, ini kagak juga. Nah, jadi nang sunnahnya luput, nang wajibnya luput. Nah ini, ya. Jadi kalau misalkan membantu yang sunnah itu membuat kita tambah giat untuk mengerjakan yang fardu yang lain, kerjakan sunnah itu untuk menarik amal yang lain. Begitu loh maksudnya. Nah kalau bakal dijadikan alasan aja untuk meninggalkan yang wajib dan yang sunnah, ya, salah gitu ya. Nah, jadi paham di sini lah. Kalau misalkan ada kodoan, kerjakan kodok. Udah di banyak pada BG sudah kayaknya nah, balik 15 tahun ada sudah. Mulai balik tuh rasanya makin aja bang, ada juga bolong-bolong juga. Kalau mau kodonya beb, apa doa seumur hidup 15 tahun tertinggalkan kalau tidak sisanya 10 aja lagi. Ada 5 tertinggal jadi jangan khawatir tuh kodo lah. Hendak nyaman lagi habis zuhur, habis asar, habis subuh, subuh. Nambahin dari mengganti membayari yang tertinggal tadi. Untung juga pian gue kada utang lawan Cina. Minta maaf kada rasis kada artinya tuh bahasa orang sini Cina. Utang kembang lah. Kenapa bu? Bila pian kada bayar, jangankan utang kembang boy. Ledeng aja tuh nalah. Tanggal 20 kalau bu telat bayar biar gue. Bayarnya tetap ada dendanya kan? Alih tanggal manusia nih. Ada dendanya. Cuma lawan Tuhan. Kayak lagi rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Kesan siapa? Karena kita sembahyang ini kesan siapa? Kesan Allah kan. Tambah sugi ke Allah taala kalau kita sembahyang kita sembah. Ada. Ya. Maliki yaumiddin, Allah yang menguasai segalanya. Tujuan sholat itu untuk kita. Allah. Jadi Nabi kalau pada salah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ya. Dia tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, dia tanya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi manusia ini ada yang dimasukkan ke surga, ada yang dimasukkan ke neraka? Padahal kan sama pada makhluknya Allah. Ya sama pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu disuruh Nabi itu untuk untuk dia tadi izarah. Bukan izarah ya, muazarah itu tanaman dan kita. Tanaman apa bu? Gandum, tanaman padi. Ya. Jadi kan ketika kita tanam tadi tumbuh kalau di antara nang tumbuh itu bu ada nang baisi, ada nang kada. Ya lah. Kita ambil nang mana bu? Nang baisi, sisanya bang dibuang kalau dibuang. Ya begitulah kata Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya Allah. Dia itu hidup untuk bertanam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kita ini adalah untuk bertanam yang nanti panennya ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang baiknya diambil, yang kada baiknya dibuang. Ya, kada baiknya dibuang oleh Allah. Jadi dilihat yang baik masuk surga, yang kada baik kurang amalnya masuk neraka. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ada lagi ya yang perlu ditanyakan? Silakan ibu-ibu, banyakin telepon gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tentang keadaan sholat wajib. Ulun bertakun itu 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ulun bertakun kayak apa itu kalau misalnya sudah kebiasaan kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh, kemudian ketinggalan, apakah bisa dikada? Kemudian satu, apakah 2 rakaat sebelum subuh itu hanya berlaku untuk laki-laki yang sholatnya di masjid? Bagaimana dengan perempuan yang sholatnya di rumah? Nah, itu pertanyaan ulun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sholat qadha daripada
subuh itu bisa dikodok ya, bisa dikodok. Jadi sebelum subuh ketinggalan misalkan bisa dikodok, bisa, boleh dikodok ya. Itu yang pertama jawabannya. Kemudian yang kedua, daripada kesunahannya itu apa untuk laki-laki saja atau buat perempuan ya? Tentulah sunnahnya itu karena sholatnya. Sunnahnya itu karena sholatnya, bukan karena perorangannya. Jadi laki-laki atau perempuan juga disunahkan. Laki-laki dan perempuan juga disunahkan. Atau misalkan ada perempuan yang sembahyang di musola di masjid, tetap sunnah. Cuma itu namanya sholatul fajar atau sholat sebelum subuh. Itu kadang-kadang namanya sholat ba'diyah lah. Ba'diyah subuh nggak ada. Jadi qobliyah kadang-kadang, ba'diyah kadang-kadang. Itu sholat sunnah fajar. Ada lagi kalau asar sama sholat sunnatul asar. Ada ba'diyahnya asar sama kayak itu juga. Nah sama seperti subuh. Nah, jadi kalau ketinggalan dikodok boleh. Sama kayak sholat duha atau sholat-sholat yang maksurah boleh dikodok. Boleh dikodokin. Nah, jadi dia itu bagusnya kodok itu supaya kita ini mengingatkan lawan amal, jangan sampai ketinggalan. Jangan belah hadat, jangan kawan itu amalan hari-hari kalau tertinggal di kodok. Kenapa? Supaya kada double. Nah, jadi sini sehari misalkan mbak amal baca sholawat 10 sehari misalkan. Bila isuk karena 10 pulang, isuk ada terbaca, isuknya jadi 20. Nah, itu meningkatkan amal kita. Ya, mudah-mudahan mau mengamalkan yang sunnah yang wajib pada Allah. Ada lagi kan? Cara mengkatanya Sama. jadi apakah setelah subuh atau gimana? Gitu. Setelah sholat subuh wajib atau bagaimana? Boleh setelah subuh juga boleh karena sholat qadha. Ini karena sholat qadha. Nah, kecuali sholat mutlak itu nggak boleh. Seperti dia sholat istikharah atau sholat daripada waktu kada terpakai, mending kita sembahyang. Sembahyang sunnah aja 2 rakaat. Nah, itu nggak boleh sholat mutlak. Tapi kalau sholat qadha boleh. Sholat qadha boleh. Sholat qadha yang wajib kah atau sholat qadha yang sunnah kah? Ini banyak juga orang yang berpendapat tentang kada berdasarkan ilmu tadi. Sholat wajib aja jadinya kada boleh habis subuh menggawe qadha. Kenapa? Karena waktu yang diharamkan untuk sholat salah, yang diharamkan di sana adalah sholat mutlak. Nah, kalau sholat yang sababnya terdahulu itu kan ada haramnya. Dia masuk ke masjid, misalkan habis subuh masuk ke masjid, hendak sembahyang tahiyatul masjid, boleh kada? Boleh. Kenapa? Sebabnya mutaqaddim. Yang kada boleh sebabnya mutaakhir. Seperti sholat istikharah kada boleh. Menyembahyangkan jenazah boleh tapi habis asar boleh. Kenapa? Sebabnya mutaqaddim. Ada mati dulu, baru adanya kesunahan untuk sholat. Paham? Jadi itu sebab yang mutaqaddim. Ada sebab mutaakhir. Sebab mutaakhir itu sebabnya di akhir. Sembahyang dulu hanya ada sebabnya. Ya kayak sembahyang istikharah tadi. Sholatnya sholat mutlak. Nah, kenapa? Karena jadi sembahyang imbah ini kena hendak minta pilihan lawan Allah. Jadi sebabnya di akhir. Nah, itu kada boleh di waktu-waktu yang diharamkan. Nah, kecuali juga di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada istilahnya sembahyang hendak sembahyang apa biar habis asar habis subuh itu kalau bapak. Ada haramnya. Sudah? Ada lagi dibahas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini terkait dengan masalah tafakur. Karena kita kan dianjurkan tafakur. Nah, masalahnya adalah apakah kita keadaan wudhu atau boleh dalam keadaan tidak wudhu atau keadaan tafakur? Apakah harus pakai dalam keadaan wudhu dalam keadaan suci ataukah boleh kita dalam tafakur itu pada saat kita dalam keadaan batal wudhu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tafakur itu jenis ibadah yang mustaqillah, bebas. Nah, yang bekerja dengan ibadah di sana adalah otak atau pemikiran. Maka tidak ada syarat saat kita tadi itu berpikir untuk bersuci itu nggak ada. Nah, kecuali kita sholat, ada syaratnya harus
bersuci, menyentuh Al-Quran, wala yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersuci. Tawaf harus dalam keadaan suci. Nah gitu ya. Kalau tafakur enggak. Puasa pun puasa tidak disyaratkan harus berwudu atau harus mandi dulu. Bagi yang suami istri, oke, tapi mulutnya hendak bersahur ini, sekalinya baru mandi, maka imsak sudah sah puasanya berniat sah. Kenapa? Karena tidak disyaratkan untuk suci. Yang disyaratkan suci tadi sholat, tawaf, ya. Nah, kalau puasa enggak, gitu loh maksudnya. Mandinya kita siap boleh nggak? Boleh. Cuma sembahyang subuhnya belum tertinggal, gitu. Kalau tafakur tidak disyaratkan. Cuma kemarin kan Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan bahwasanya kata beliau, orang yang wudu itu ibarat kata orang yang sedang memiliki senjata. Ya, orang yang sedang memiliki senjata. Nah, apalagi orang yang dawamul wudu, orang yang selalu dalam keadaan suci, bila batal berwudu, batal berwudu. Nah, itu seperti orang yang sedang memiliki senjata penjagaan dalam dirinya. Berarti setan, jin, iblis itu kalau mengganggu orang yang berwudu. Buktinya kan Nabi yang bila batal wudu. Ngalih ke orang tuh melakukan yang kada baik itu susah. Kenapa? Karena dirinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya kalau mau bertafakur, kita misalkan ada waktu khusus. Ini ada orang, para wali min auliyaillah, orang-orang soleh ini berusaha di waktu khusus. Apabila paling ada anak murid itu kah tafakur dulu. Ini masih anak murid tinggal ngutang aja lagi. Jadi tafakur direnungkan Allah. Af'al Allah, nikmat Allah, anugerah Allah, direnungkan tadi. Bagus itu dalam keadaan berwudu. Nah, Allah, mudah-mudahan kau mengamalkan ini. Ada lagi kah? Sudah? Ada lagi yang kita gunakan? Mengantuk kalau sudah? Ayo kita doa. Ya Rabbana 'azza wa jalla